termokimia, yaitu panas atau kalor yang diserap atau dilepaskan dari suatu reaksi kimia. Bila reaksi kimia menyerap kalor, maka reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Sementara bila reaksi kimia tersebut melepas kalor, maka reaksi kimia tersebut disebut eksoterm. Termokimia itu terjadi pada sistem. Ada sistem terbuka di mana materi dan kalor dapat berpindah. Contohnya, ketika kita memanaskan air dalam panci terbuka. Kemudian ada sistem tertutup, di mana materinya tetap, tetapi kalornya yang dapat berpindah. Contoh, pemanasan air dalam panci tertutup, di mana materi airnya tetap, tetapi kalornya yang berpindah. Kemudian ada sistem terisolasi, di mana materi dan kalor tidak dapat berpindah. Contohnya air panas di dalam termos. Kita lihat di sini, ketika sistem itu melepas kalor ke arah lingkungan, maka sistem ini bersifat eksoterm dan akan menimbulkan rasa panas. Sebaliknya, bila di dalam sistem ini dia menarik kalor dari luar, dari lingkungan, maka sistem ini bersifat endoterm. Dia akan menghasilkan rasa yang dingin karena kalor dari luar ditarik oleh sistem sehingga lingkungan terasa dingin. Kalau kita gambarkan termokimia ini dalam suatu grafik entalpi, ya, di mana entalpi adalah kalor yang tersimpan di dalam suatu sistem, maka kalau suatu reaktan yang tadinya entalpinya rendah, kemudian menjadi suatu produk dengan entalpi yang meningkat, maka ini berarti telah terjadi penyerapan kalor, sehingga perubahan entalpi bersifat positif. Nah, reaksinya ini bersifat endoterm, di mana besarnya perubahan entalpi adalah entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Sementara bila mana kita melihat kalau reaktan tadinya entalpinya tinggi, kemudian ketika menjadi produk entalpinya menurun, berarti telah terjadi pengeluaran entalpi. Berarti perubahan entalpinya bersifat negatif. Nah, perubahan entalpi yang negatif ini berarti reaksinya adalah eksoterm, di mana perubahan entalpinya adalah entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Jadi kalau grafiknya perubahan entalpinya meningkat, maka reaksinya endoterm. Kalau grafiknya perubahan entalpinya menurun, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm. Demikian pula dengan grafik seperti ini, ketika di sini reaktan awalnya entalpinya rendah, kemudian terjadi reaksi sehingga menghasilkan produk dengan entalpi produk lebih tinggi, maka telah terjadi penyerapan entalpi. Ini berarti perubahan entalpinya positif. Nah, reaksi ini bersifat endoterm karena menyerap entalpi, menyerap panas atau kalor. Sehingga perubahan entalpinya itu akan lebih besar dari 0, di mana di sini entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan ini akan lebih besar dari 0. Sementara di sini ketika reaktan yang semula entalpinya tinggi, kemudian setelah bereaksi maka entalpinya berubah menjadi terjadi penurunan, ya, maka berarti telah terjadi penurunan entalpi. Sehingga perubahan entalpinya bersifat negatif. Nah, ini reaksi ini bersifat eksoterm karena entalpinya telah keluar menghasilkan panas. Perubahan entalpinya dapat dihitung dengan mengurangi entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Jadi kalau grafiknya entalpinya meningkat, maka bersifat endoterm.
Kalau grafiknya entalpinya menurun, maka bersifat eksoterm. Nah, berikut adalah penulisan persamaan termokimia dari suatu reaksi. Nomor 1 di sini, ini adalah reaksi pembentukan H2O. Jadi yang dibentuk 1 mol, dan ini 1 mol ini terbentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur daripada H2O adalah gas hidrogen ditambah gas oksigen. Selanjutnya kita setarakan. Di sini harus 1 mol. Harus 1 mol, maka di sini H2-nya 1, O2-nya setengah. Di sini perubahan entalpinya negatif, berarti reaksi pembentukan H2O bersifat eksoterm. Nah, kalau reaksinya ini kita kalikan 2, jadi 2, di sini jadi 1, di sini jadi 2, jadi pembentukan H2O-nya itu 2 mol, maka perubahan entalpi kita kalikan 2 juga. Selanjutnya, kalau reaksinya terbalik, di mana di sini H2O terurai menjadi H2 dan setengah O2, ini namanya kalau reaksi penguraian H2O. Di mana perubahan entalpinya akan berubah. Berubah tandanya menjadi positif. Semula yang di atas ini pembentukan H2O min 286, maka ketika reaksinya dibalik menjadi penguraian H2O, maka perubahan entalpinya menjadi tandanya berubah plus 286 kJ. Di sini yang terurai juga 1 mol, terurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi yang sebelah sini kita setarakan sesuai dengan 1 mol di sini. Nah, sekarang perhatikan NH3, ini juga NH3 terurai. Berarti di sini adalah kalau reaksi penguraian NH3. Di mana NH3 ini terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, untuk N, unsurnya adalah gas nitrogen. Ya. Karena ini sini 1 mol, maka N di sini jumlahnya 1, maka N2 supaya 1 kalikan setengah. Nah, kemudian di sini unsur daripada H ini adalah gas hidrogen. Rumusnya H2. Supaya sama jumlahnya 3, maka di sini kita kali 3/2. Nah, reaksi penguraian amoniak di sini, itu perubahan entalpinya positif. Berarti reaksi penguraian amoniak ini bersifat endoterm. Nah, sekarang kalau kita kali 2, reaksi penguraian kita kali 2, maka perubahan entalpinya juga dikali 2. Selanjutnya, untuk nomor 4, ini adalah reaksi pembakaran. Karena kita reaksikan dengan gas oksigen. Nah, setiap senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon, kalau dibakar atau direaksikan dengan oksigen, maka selalu menghasilkan gas CO2 dan air. Nah, ini disebut dengan reaksi pembakaran. Sehingga kalornya disebut dengan kalor reaksi pembakaran. Yang dibakar juga 1 mol. Maka perubahan entalpinya adalah seperti ini. Jadi dia setiap pembakaran itu akan menghasilkan panas, maka di sini perubahan entalpinya negatif. Sekarang mari kita lihat dulu soal berikut ini. Di antara proses yang berikut ini, nomor 1 fotosintesis, 2 bensin terbakar, 3 respirasi, 4 es mencair. Yang tergolong proses endoterm adalah, jadi endoterm ini adalah menyerap panas atau kalor dan akan menimbulkan rasa yang dingin. Nah, kita lihat di sini nomor 1, fotosintesis. Supaya bisa terjadi fotosintesis, maka dia memerlukan panas atau kalor dari matahari. Maka nomor 1 ini bersifat endoterm. Kemudian yang kedua, bensin terbakar. Ini akan menghasilkan panas, melepas kalor. Maka nomor 2 bersifat eksoterm. Kemudian nomor 3, respirasi. Ini proses pembakaran di dalam tubuh. Pembakaran di dalam tubuh itu akan menghasilkan panas. Maka respirasi bersifat eksoterm. Kemudian nomor 4, es mencair. Es bisa mencair karena dia menyerap panas. Karena dia menyerap panas, maka es mencair bersifat endoterm. Sehingga di sini
yang tergolong proses endoterm adalah nomor 1 dan 4. Kita lihat lagi soal berikut ini. Di sini percobaan 1, magnesium ditambah HCl, temperatur awalnya 28 derajat Celcius. Ketika sudah bereaksi menghasilkan temperatur lebih tinggi, maka di sini terjadi perubahan panas, akan menghasilkan panas. Maka nomor 1 ini bersifat eksoterm. Reaksi yang kedua, temperatur awalnya 28 derajat Celcius, kemudian setelah bereaksi maka terjadi penurunan temperatur, maka ini berarti reaksi yang kedua bersifat endoterm, menghasilkan rasa yang dingin. Reaksi nomor 3, temperatur awalnya 28 derajat Celcius, kemudian berubah menjadi 32 derajat Celcius, berarti terjadi kenaikan temperatur, menghasilkan panas. Berarti reaksi nomor 3 bersifat eksoterm. Selanjutnya reaksi nomor 4, semula temperaturnya 28 derajat Celcius, menurun menjadi 20 derajat Celcius. Berarti terjadi perubahan temperatur menjadi dingin. Maka reaksi nomor 4 bersifat endoterm. Nah, jadi kalau menjawab percobaan yang menunjukkan reaksi endoterm adalah nomor 2 dan 4, yaitu D. Selanjutnya perhatikan soal berikut. Di sini ditampilkan grafik entalpi. Sekali lagi, entalpi adalah panas atau kalor yang tersimpan di dalam sistem. Awalnya entalpinya lebih tinggi, kemudian setelah bereaksi entalpinya menjadi lebih rendah. Berarti terjadi perubahan entalpi yang bersifat negatif. Jadi entalpi telah keluar sehingga entalpinya menjadi lebih rendah. Sehingga perubahan entalpinya negatif, maka reaksi ini bersifat eksoterm, di mana entalpi akhir lebih rendah dibanding entalpi awal. Oleh karena itu, opsi pilihan yang tepat adalah yang D. Jadi reaksinya bersifat eksoterm. Sebab entalpi awalnya lebih besar daripada entalpi akhir. Dan perubahan entalpinya negatif. Selanjutnya lagi kita lihat soal berikut ini. Diketahui reaksi pembentukan air. Di sini yang dibentuk adalah air H2O. Dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Sehingga karena 1 mol maka kita setarakan di sini ini menjadi setengah O2. Supaya nanti oksigennya sama-sama 1. Nah, di sini reaksi pembentukan air itu bersifat eksoterm. Karena di sini tandanya negatif. Sehingga perubahan entalpinya negatif. Sehingga di sini grafiknya adalah akan terjadi penurunan entalpi. Kita lihat di sini H2O harus berada di bagian bawah daripada H2 dan O2. Nah, ini benar grafiknya, perubahan entalpinya juga minus. Berarti kemungkinan yang ini. Kita lihat di sini, ini terbalik. Yang terbentuk adalah yang H2 dan setengah O2. Padahal seharusnya reaksinya adalah pembentukan air. Jadi ini terbalik. Kemudian kalau yang ini juga terbalik reaksinya. Kalau yang D ini pembentukan air, tetapi di sini entalpi air lebih tinggi dibanding reaktan. Seharusnya perubahan entalpinya positif, tapi di sini tandanya masih negatif. Berarti ini salah. Kemudian ini juga air terurai menjadi H2 dan O2. Ini reaksi penguraian, jadi ini juga salah. Jadi yang tepat untuk reaksi ini adalah di mana sini terbentuk air dari H2 dan O2 dengan perubahan entalpinya negatif. Berarti adalah yang option A. Selanjutnya kita perhatikan soal perhitungan berikut ini, perhitungan melalui diagram siklus. Di dalam soal ini, dia meminta tentukan perubahan entalpi dari SO2
Dari SO2 menjadi SO3. Nah, sesuai dengan grafik tersebut, SO2 ada di posisi sebelah sini. SO2 berubah menjadi SO3. Ada di posisi sebelah sini. Sehingga yang ditanya adalah entalpinya berapa. Nah, di sini berarti dari sini menuju ke sana. Nah, dari sini ke sana akan sama bila mana kita menuju dari sini ke sini, kemudian dari sini ke situ. Nah, di sini karena arah panahnya berlawanan, maka tanda di sini, tanda negatif harus kita rubah menjadi positif supaya arah panahnya menuju ke arah sana. Berarti nanti di sini 593 ditambah dari sini ke sini. Berarti 593 ditambah min 790. Berarti sekali lagi, panah dari sini ke sini akan sama dengan ketika ini menuju ke sana ditambah sana. Ya, berarti ini arah panahnya kita balik menjadi plus 593 ditambah min 790. Sehingga hasil yang tepat adalah yang A. Sekarang kita masuk pada perhitungan perubahan entalpi reaksi. Di sini sesuai dengan hukum Hess, kita menggunakan rumus perubahan entalpi reaksi itu sama dengan jumlah total entalpi pembentukan zat-zat di sebelah kanan dikurang dengan jumlah total perubahan entalpi pembentukan zat-zat yang ada di sebelah kiri. Perhatikan soal berikut ini. Jika diketahui perubahan entalpi pembentukan CH4 minus 75, perubahan entalpi pembentukan CO2 min 393, perubahan entalpi pembentukan H2O min 242, maka tentukan perubahan entalpi dari reaksi pembakaran gas CH4 menurut reaksi demikian. Di sini CH4 dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi di sini yang dibakar 1 mol, CH4 1 mol, dibakar kemudian kita setarakan. Berarti reaksinya sudah setara. Nah, di sini pertanyaannya adalah seperti ini. Ini sudah disetarakan, yang ditanya adalah berapa nilai di sini. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Entalpi pembentukan CH4 ini 1 mol dikali nilainya min 75, lihat di atas ini, min 75. Kemudian di sini untuk entalpi pembentukan oksigen tidak ada, maka nilainya 0, 2 dikali 0. Kemudian di sini CO2 jumlahnya 1 mol dikali min 393, ya sama dengan di atas. Kemudian di sini H2O kita masukkan 2 dikali min 242. Min 242 sama dengan nilai yang di atas ini. Kemudian kita jumlahkan sebelah kanannya dan sebelah kirinya juga kita jumlahkan. Sebelah kiri kita jumlahkan totalnya min 75. Sebelah kanan kita jumlahkan min 877. Maka entalpi di sini adalah total entalpi sebelah kanan dikurang total entalpi sebelah kiri. Berarti min 877 dikurang min 75. Min 877 dikurang min 75. Hasilnya adalah min 802 kJ per mol. Ini hasilnya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ditampilkan dua jenis reaksi. 1, 2. Di mana masing-masing reaksinya sudah ditampilkan perubahan entalpinya, A kilojoule dan B kilojoule. Ini adalah datanya. Kemudian pertanyaannya adalah, besarnya perubahan entalpi untuk reaksi yang ini adalah berapa besar? Nah, di sini kita menjawabnya, kita letakkan dulu posisi pertanyaan. Di sini, NO2 letaknya di sebelah kiri tanda panah dan berjumlah 2 mol. Kita lihat data yang ada NO2-nya, yaitu data nomor NO2, data nomor 2 di sini. Di sini di data NO2-nya ada di sebelah kanan panah, padahal permintaannya ada di sebelah kiri panah. Berarti data ini kita balik. Berarti NO2 ada di sebelah kiri dan ininya reaktannya kita pindahkan ke sebelah kanan panah. Ini berakibat perubahan entalpinya tandanya akan berubah menjadi min B.
Dan sini karena mintanya 2, berarti reaksinya dikali 2, min 2B. Jadi di sini NO2 mintanya sebelah kiri tanda panah berjumlah 2. Data nomor 2, semula NO2-nya 1, kita kalikan 2. Semula NO2 yang ada di kanan panah, kita rubah menjadi sebelah kiri panah, sehingga tanda perubahan entalpinya menjadi minus. Dan dikali 2, minus 2B. Selanjutnya, kita lihat lagi permintaannya. Di sini N2O4 diminta diletakkan di sebelah kanan panah berjumlah 1 mol. Data yang ada N2O4-nya itu adalah data nomor 1. Sesuai dengan data, ternyata datanya sudah sama dengan permintaan. Jumlahnya juga sudah sama dengan permintaan. Berarti tidak ada perubahan apapun pada data nomor 1. Perubahan entalpinya tetap A. Nah, setelah kita atur seperti ini namanya nyusun reaksi. Ya, tanda-tandanya juga sudah kita sesuaikan. Maka di sini tinggal kita jumlah perubahan entalpi dari data 1 ditambah data 2. Berarti di sini A min 2B atau A plus min 2B. Ini jawaban yang betul. Demikian dulu pembahasan tentang termokimia dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.